Persija Jakarta dan begitu berwarna diasuh oleh Iwan Setiawan. Ya, ini adalah formasi terbaik yang saat ini dimiliki oleh Persija. Pedro Velasquez di depan berduet dengan Bambang, didukung oleh Robertinho persis di belakang mereka. Saya rasa tiga penyerang ini memiliki ketajaman yang sangat baik. Baik, dapat dikatakan Persija Jakarta dengan full tim menghadapi Pelita Jaya yang hanya minus dari Greg Nwokolo, asuhan Rahmat Darmawan. Ya, kehilangan Greg Nwokolo, saya rasa mereka masih memiliki alternatif di Alexander Bajewski dan juga John Tarkor tentu saja sebagai shadow striker di belakang kedua striker ini. Ya, kita saksikan di sini Alexander Bajewski dan juga Safi Salih dan Iwan Setiawan yang melanjutkan tongkat estafet dari pelatih Rahmat Darmawan yang saat ini menukangi Pelita Jaya di Yanggang Karawang. Gali Sudaryono dipercaya untuk pertandingan kali ini untuk mengisi atau menjaga tembok pertahanan terakhir dari Macan Kemayoran. Ya, agak unik kalau kita bisa katakan posisi dari penjaga gawang di kubu Persija. Gali Sudaryono dan Andri Tani selalu bergantian untuk menjaga gawang mereka, membuktikan bahwa kualitas dua pemain ini relatif sama. Inilah dia mantan pemain Persija Jakarta di era 80-an, Rahmat Darmawan. Dan ya, kita saksikan kick off babak pertama antara Persija Jakarta menghadapi Pelita Jaya. Persija Jakarta sebagai tuan rumah dengan jersey kebanggaan berwarna oranye dan celana hitam. Sedangkan sebagai tim tamu, Pelita Jaya Karawang menggunakan jersey berwarna putih. Jontak Porsong kali. Alexander Bajewski yang sudah mencetak 10 gol. Terakhir mencetak gol saat memperkecil kekalahan menghadapi Persib Bandung. Hasim Kipu yang pada pertandingan ini menjadi starting 11. Peran yang sangat baik saat menghadapi Persipura Jayapura dari Hasim Kipu menggantikan peran dari Ismet Sofyan. Dapat dikatakan adalah salah seorang pemain serba bisa yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Persija saya rasa di bawah asuhan Iwan Setiawan praktis memiliki berbagai alternatif strategi, bukan hanya formasi. Mereka mampu bermain sabar ketika menghadapi tim-tim yang sangat agresif seperti Persipura atau Sriwijaya FC, sehingga hasil-hasil yang mereka dapati terutama ketika menghadapi dua kali mendapati Persipura selalu poin penuh. Dan ini sangat menarik sekali, kita ingat di dua pertandingan itu praktis Persija selalu dikurung. Tapi justru mereka yang menuai kemenangan. Ya, sebuah serangan kali ini dalam kotak penalti. Rabdani sebuah tendangan dalam kotak penalti tadi masih dapat diblok dengan baik. Ismet Sofyan kembali. Pedro. Ismet. Dibuang saja tadi oleh Stanislav. Marzuki, Ismet Sofyan, umpan crossing yang sangat baik, namun masih dapat ditangkap dengan baik. Safi, Bajewski, umpan terobosan kali ini Safi Salih, cukup berbahaya dalam kotak penalti, masih ditunggu. John Takor sekali. Ya, sebuah kesempatan sebenarnya. Jika saja ada dalam posisi yang lebih baik, saya rasa John Takor akan meloloskan tembakan volley ke arah gawang Galih. Kalau bermain status pertandingan ini adalah bermain di kandang, namun Persija harus pergi sekitar 900-an kilometer ke Kota Malang untuk bertanding di sana sebagai tuan rumah. Dan sebetulnya dalam sebuah kultur kompetisi hal ini sangat disayangkan karena artinya mereka akan tidak ditonton oleh cukup banyak pendukungnya. Baik sekali, Fabiano Beltram. Sebuah kesempatan gol jeger dari Fabiano Beltram. Hanya 3 menit
Berlangsungnya gawang dari Pelita Jaya akhirnya berhasil dibobol oleh Fabiano Beltram. Ini sebetulnya sungguh aneh kita lihat, Bung. Serangan tidak dimulai dengan sebuah serbuan yang sangat berbahaya. Sepertinya akan tidak terjadi apa-apa, hanya sebuah setup serangan biasa. Namun nyatanya lini belakang Pelita tidak mengawal pertahanan dengan cukup baik. Kita tidak melihat 4 pemain belakang yang berupaya menjaga. Kita lihat hampir semua pemain belakang kehilangan posisi sehingga Fabiano Beltram lepas sendirian dan mampu melepaskan tembakan. Membentur kaki Victor kita tahu, tapi tentu saja Victor berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ini adalah sebuah hal yang tentu saja sangat negatif sendiri bagi Pelita Jaya. Menit ketiga sudah harus menerima sebuah gol. Gol keempat yang dicetak oleh Fabiano Beltram di musim ini. Mantan kapten kesebelasan Persela Lamongan di musim lalu. Sangat baik sekali. Berhasil lepas dari penjagaan para pemain Pelita Jaya. 1-0 untuk Persija Jakarta. Gol dari Fabiano Darosa Beltram. Ya, saya rasa ini adalah PR bagi tim Pelita Jaya. Mereka harus bisa menjaga koordinasi antar pemainnya, jarak antar pemainnya. Dan lebih lagi banyak berkomunikasi karena mereka menghadapi bukan tim sembarangan, yaitu Persija Jakarta. Sepak pojok tadi diambil oleh Joko Sasongko dan Victor Igbonevo. Sedikit terlambat menutup pergerakan dari Fabiano Darosa Beltram. Sehingga sebuah umpan mendatar dari Bambang Pamungkas berhasil dikonversikan dengan baik oleh Fabiano menjadi gol. Ya, sebuah serangan yang sangat sederhana, sesungguhnya sangat tidak berbahaya. Namun ternyata justru menghasilkan gol. Gol keempat dari Fabiano memperbaiki rekornya di musim lalu, yaitu 3 gol yang telah dicetak bersama Persela Lamongan. Catatan yang sangat baik untuk Fabiano sebagai palang pintu, namun masih kerap kali mencetak gol di saat-saat yang krusial. Kembali kali ini Ramdhani Lesaluhu. Pedro kembali Ramdhani. John Takpor Songkle. Masih John Takpor. Jasa berdana Egi dan berhasil direbut oleh Robertino Puliara. Jong Kwangsik. Baik sekali Jong Kwangsik dalam kotak penalti. Jong Kwangsik. Tidak ada kawan di sana. Jong Kwangsik kita lihat pemain yang sangat bertenaga, memiliki fisik yang sangat baik, mampu berlari sangat cepat dan mengirim umpan balik berlari. Kabarnya pemain ini sebelumnya tidak diterima ketika trial di Pelita Jaya, kemudian berpindah ke Persija dan akhirnya dikontrak permanen oleh Persija. Dan saya rasa pertandingan kali ini bisa dikatakan sebagai ajang pembuktian bagi Jong. Angga Bersani. Cukup baik John Takpor, kirimkan umpan, namun Gary Sudaryono. Di pertandingan ke-15-nya dari Gali Sudaryono. Sebagai penjaga gawang nomor 1 di Persija Jakarta, Gary Sudaryono. Dan hanya berbeda lebih banyak 2 pertandingan dibandingkan oleh Andri Tani. Di mana Andri Tani baru mencatat 13 pertandingan, sedangkan Gary Sudaryono ini adalah pertandingan ke-15-nya dengan 1.217 menit yang sudah dilalui. Ya, ini menunjukkan bahwa bahkan di posisi kiper pun Persija memiliki kedalaman, memiliki pilihan. Kita bisa melihat bahkan Andri Tani yang kiper tim nasional usia 23 tahun pun masih memiliki pesaing yang sangat kuat, itu Gali Sudaryono. Dan saya rasa iklim kompetitif ini cukup baik di sebuah tim seperti Persija. Harus berhati-hati. Masih ada Ramdhani Lestaluhu di sana. Cukup baik Ramdhani. Masih mencari kawan. Bukan sebuah pelanggaran play on. Joko. Angga Bersani. Alexander Bajewski. John Takpor cukup terbuka di sini. John Takpor Songkle. Cukup terbuka. Wow, sayang sekali. Dalam posisi yang sebenarnya tidak menguntungkan, ada sekitar 3 pemain
hingga rekannya yang tak jauh berada dari posisinya dan praktis ada 2 yang berada di posisi lebih bebas, namun John Takper memutuskan tembakan sendiri. Ya, gol dari Fabiano Beltram merupakan gol keduanya saat menghadapi Persija, maksud kami Pelita Jaya, yang diberikan oleh Fabiano dengan mengenakan jersey Persija Jakarta. Sangat berbahaya Fabiano dan mempunyai hasrat yang sangat tinggi tentunya apabila menghadapi tim Pelita Jaya, terbukti dengan 2 gol yang sudah dicetaknya. Praktis pemain yang cukup produktif sebagai ukuran pemain belakang dan ini sangat baik. Kita melihat bahkan dalam sebuah pertandingan tidak mencetak gol pun Fabiano selalu bermain agresif sampai ke daerah kotak penalti lawan. Dan tentu saja ini membutuhkan kondisi fisik yang sangat baik dan saya rasa kondisi fisik yang sangat baik yang dimiliki oleh pemain seperti Fabiano ini layak ditiru oleh kebanyakan pemain nasional kita. Ya, dia susu Fabiano, pemain asal Brazil. Bajewski. David Murtado. Dengan overlap. David. Bajewski kembali. Ramdhani Lastalu. Pedro. Baik sekali berikan pada bawah Pamungkas. BP di sana. Terbuka BP. Oh, sayang sekali BP. Kehilangan bola tadi BP. Yang terakhir mencetak gol untuk Persija Jakarta ke gawang Pelita Jaya pada musim 2009-2010. Masih menunggu tentunya untuk kesempatan BP. Masih ada Engel Bersani tadi. Ya, sekilas cukup menarik di posisi BP di pertandingan ini. BP bermain sedikit ke belakang, lebih berada di tengah ketimbang berada di depan. Dan justru ini hal yang sepertinya tidak diantisipasi oleh pemain Pelita. Saya rasa mungkin tadi pemain-pemain Pelita lebih memperhatikan BP yang bermain ke dalam, tertarik keluar sehingga mereka tidak memperhatikan pergerakan Fabiano yang bebas sehingga terjadilah gol pertama tadi. Baik sekali, Kwang Sik. Body charge yang sangat baik dari Egy Melgiansyah. Kapten timnas U23 di SEA Games yang lalu. Egy. Bila mana di tim nasional U23 berduet dengan Ramdhani Lestaluhu. Namun pada hari ini dengan menggunakan jersey yang berbeda harus menjadi lawan satu sama lain. Menarik di sini Engelbert diplot sebagai pemain yang bebas posisinya, Bung Yusuf. Ya. Joko Sasongko. Masih sering terburu-buru kita lihat pemain-pemain Pelita Jaya. Saya rasa ini adalah seperti yang tadi kita diskusikan bahwa pemain-pemain Pelita umumnya pemain-pemain berusia muda dan tertinggal di menit ke-4 tadi adalah hal yang berakibat buruk biasanya pada secara kondisi mental pemain di atas lapangan. Mereka ingin secepatnya mengejar ketinggalan padahal masih ada pertandingan yang cukup lama dan harus diingat bahwa sepak bola adalah permainan tim. Beberapa rekan bisa berdiri lebih bebas ketimbang melepaskan tembakan yang tidak berbahaya seperti tadi. Victor Bonevo. Ya, pelanggaran dari Fabiano. Rahmat Darmawan harus berpikir keras tentunya. Hanya dalam waktu 4 menit sudah tertinggal anak asuhnya. Engel Bersani. Safian dituju. Bajewski di sana. Joko Sasongko. Ya, 2 kali tendangan. Sebuah servis yang cukup baik kita lihat. Tapi kita bisa melihat di setup serangan ini bahwa tim Pelita Jaya bermain cukup rapat untuk menyerang, sementara Persija juga mengantisipasi lini pertahanan mereka dengan cukup baik. Kita lihat bisa ada 6 pemain berada dalam kotak penalti sehingga menyulitkan penyerang-penyerang Pelita untuk bisa mengeksekusi bola dari dalam kotak penalti.
Dan Sofyan. Gracious. Pemain yang sangat berpengalaman. Kembali Angga Bersani. Ada Edi Afid di sana sudah menunggu untuk melakukan overlap. Bajewski. Baik sekali Bajewski, masih ada Fabiano. Tadi Fabiano Beltram dan juga Alexander Bajewski. Stanislav Zekov. Membantu, kita saksikan di dalam kotak penalti. Sebuah tendangan pojok yang sangat baik tadi. Mengarah ke gawang dari Gali Sudaryono, dari Joko Sasongko. Barang ke dalam masih Kipu. Play on. Sebelum keluar tampaknya. Ya. Ya, karena peraturan sepak bola memang bola keluar sepenuhnya. Bola keluar sepenuhnya dari garis baru dianggap keluar. Atau keluar dari garis baru terjadi gol. Bajewski. Baik sekali kali ini Safi Salih. Hampir saja Ismet Sofyan tadi lepas dari penjagaan. Safi Salih. Jontak kosong kali. Kembali Safi. Kerjasama yang sangat baik dengan Joko Sasongko. Safi kembali. Masih dalam kotak penalti. Datang bantuan. Kita saksikan Erik Setiawan membantu. Dari musim lalu Persija Jakarta menempati atau finish di urutan ketiga berkat tangan dingin dari Rahmat Darmawan yang mengantarkannya menjadi asisten pelatih tim nasional Indonesia dan juga pelatih timnas U23. Pedro Javier. Salah umpan dari Pedro. Kali ini Joko Sasongko. John Takpo. Robertino Puliara. Baik sekali Jeong Kwang Sik. Sendirian dia keluar dari sarangnya. Ade Wardana. Strategi yang cukup baik kita lihat dari yang diberikan oleh pelatih Iwan Setiawan. Masang Jeong Kwang Sik bermain sedikit di depan, itu pun di sisi yang melebar. Pedro Javier juga melebar. Sementara Bambang Pamungkas bermain sedikit lebih ke dalam, dan ini sebetulnya memancing lawan untuk memperhatikan para penyerang-penyerang itu. Sementara sesekali dia tentu akan meminta BP untuk menusuk langsung dari tengah. Sebuah jebakan yang cukup baik, saya rasa. Pedro Javier, Velasquez. Robertino Puliara. Garis dan Sofyan. Kali ini cuaca yang sangat baik, tentunya membantu untuk kedua kesebelasan bermain sangat baik di pertandingan ini. Dan sebuah pelanggaran, dua pemain harus menghentikan laju dari Jeong Kwang Sik. Sangat cepat Jeong Kwang Sik ini.
Ade Wardana. 1 gol telah bersarang di gawangnya. Saat disayangkan memang hanya bertahan kurang dari 4 menit. Tepatnya pada menit ke-3. Sebuah gol dari Fabiano. Ismail Sofyan saat ini cukup baik. Ya dibuang saja tadi oleh Zekov. Fabiano. Pemain ini memang selalu aktif membantu serangan, apalagi dalam posisi seperti bola-bola mati seperti ini. Egy Melgiansyah. Halo saja oleh Precious Emil Jerai. Joko Sasongko. Erik Setiawan datang membantu John Takpor. Sangat baik John Takpor. Masih menguasai bola. Berikan pada Alexander Bajewski maksudnya. Terlalu deras tadi. Umpan kepada Bajewski. Angga Bersani. David Murtado, salah seorang pemain yang mengkilap bersama Pelita Jaya U21 di musim 2008-2009. Ya, masuki 21 menit yang telah dilalui. Pertandingan masih dalam tempo yang sedang. Tidak begitu banyak serangan dari Persija Jakarta sebagai tuan rumah. Namun berbanding terbalik dengan Pelita Jaya semenjak tertinggalnya oleh gol Fabiano cukup banyak, dan kali ini Pedro. Ya, ketinggalan 1-0, kita lihat bagaimana pemain-pemain Pelita bermain lebih hati-hati. Sebaliknya Persija seperti coba ingin mempertahankan keunggulan mereka dan berharap bisa mencuri lagi gol keduanya nanti. Dan saya rasa harus ada 1 gol lagi untuk membuat pertandingan ini menjadi lebih menarik, sehingga kedua tim kembali berada di level yang sama. Pelanggaran Jeong Kwang Sik. Victor Bonevo. Kita lihat sebelum terjadi gol pertama, pemain Pelita bermain lebih cepat. Sekarang mereka terlihat lebih hati-hati dan mencoba untuk lebih taktis. Baik sekali kali ini Alexander Bajewski. Safi Salih. Hilang tadi bola yang dikuasai oleh Safi Salih. Ismail Sofyan. Contak Porsong Clay. Potong saja tadi oleh Fabiano. Bajewski. Safi Salih. Cari celah Safi.
Ya, tercatat 4 kali percobaan berturut-turut dari Pelita Jaya, namun masih belum menemui sasaran yang tepat. Safi Salih. Ya, dan praktis dari percobaan-percobaan tersebut belum ada satupun yang sifatnya membahayakan gawang dari Persija. Nah, secara materi kita bisa sebut bahwa Pelita memang memiliki materi yang cukup baik, namun sepertinya mereka masih membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang lebih ideal lagi di atas lapangan antara para pemainnya. Jong Kwang-sik selalu ditempel ketat oleh Edi Hafid Murtado. Balik John Takpor. Faisal Bajewski buka ruang kali ini. Safi Salih, sebuah kesempatan Safi. Sayang sekali Safi Salih membuang kesempatan tersebut. Lain cerita mungkin apabila Safi Salih langsung menembak dengan keras ke arah gawang. Ya, posisi yang cukup baik tadi sebenarnya untuk bisa mencoba mengeksekusi bola. Terlihat di sini Persija Jakarta begitu lebih mengandalkan Hasim Kipu dan Jong Kwang-sik di sisi kiri, Bung Andi. Ya, memang begitu kita lihat alur serangan cenderung datang dari sisi kiri penyerangan dari Persija. Mengandalkan kecepatan dari dua pemain ini, Jong Kwang-sik dan juga Hasim Kipu. Kwang-sik kembali, Jong Kwang-sik dalam kotak penalti. Ya, terlebih dahulu melewati garis. Tendangan gawang. Jontak Borsong Clay. Ya, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Robertino terhadap Erik Setiawan. Ya, menahan badan dari Erik Setiawan. Kita lihat di sana. Ya, apalagi jika kita lihat Erik yang berposisi lebih agresif dalam kondisi tadi, namun pelanggaran justru diberikan untuk Persija Jakarta. Sebuah tendangan keras, namun masih melambung jauh. Sebuah peluang dan juga kesempatan tentunya tadi hilang saja. Sangat kesulitan Pelita Jaya dengan dua menara kembar berada di jantung pertahanan Persija Jakarta, yaitu Fabiano dan juga Precious Emojorai. Namun permainan taktis kita saksikan dari Pelita Jaya begitu menguasai pertandingan hari ini. Kembali serangan Pelita Jaya Karawang. Dan dapat dikatakan memanfaatkan situasi dari Persija Jakarta yang harus bermain di luar kandangnya
menjadikan Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini sebagai home base di pertandingan hari ini. Oh, sayang sekali tadi Joko Sasongko. Ramdhani Lesaluhu. Offside. Pedro Javier. Ya sebenarnya sangat disayangkan kondisi-kondisi seperti ini sering terjadi di sepak bola kita. Ketika Pelita Jaya harus menjamu Persija pun mereka terpaksa pindah ke Solo karena katanya tidak ada jaminan keamanan. Lalu kemudian saat ini karena ada Inter Milan datang ke Indonesia yang akan bertanding 2 hari lagi, Persija tidak bisa menggunakan kandang mereka. Kondisi-kondisi yang sebetulnya justru menyulitkan posisi kompetisi sepak bola Indonesia itu bisa menjadi industri. Dan ini sebenarnya sangat disayangkan sekali. Erik Setiawan. Stanislav Zekov saat ini. Dan juga Viktor Igbonevo. Dengan satu umpannya kepada Alexander Bajewski, Viktor Igbonevo memperkecil kekalahan atas Persib Bandung di pertandingan sebelumnya. BP. Pamungkas kita lihat salah satu fungsi dia untuk ditarik sedikit ke dalam adalah untuk menghentikan pergerakannya Egy, kita lihat. Salah seorang pemain muda yang memang cukup berbahaya dan bisa dibilang salah satu harapan tim nasional senior kita nanti. Bajewski. Cukup baik kali ini Jontak Porsongkeli dalam kotak penalti masih mencari celah. Jontak Porsongkeli. Agak bersani. Sani. 7 pemain Persija berada dalam kotak penalti dan secara rapat mengawal para pemain Pelita. Cukup baik kita lihat bagaimana kinerja situasi lini pertahanannya. Pemain-pemain belakang bisa membuat kiper memiliki rasa aman dan sebaliknya pemain di lini tengah pun percaya pada pertahanan di belakang mereka. Joko Sasongko cukup jauh kali ini sepak pojok yang dilakukan oleh Joko Sasongko. Cukup berbahaya Ramdhani Lesaluhu. Baik sekali berusaha melewati Erik Setiawan. Beberapa pemain melakukan penyerangan. Ramdhani. Ya, mulai mengatur pertahanan. Kita saksikan Pelita Jaya. Sulit sekali tadi Ramdhani untuk bisa melewati lawannya. Tak ada satupun pemain rekannya yang berada di dekatnya. Sehingga dia tidak bisa mengoper bola dengan leluasa. Safi kali ini. Safi Salih. Menjemput bola dia ke belakang. Ya, 3 pemain harus dilewati oleh Safi Salih. Nah, ini sebetulnya sepak bola modern adalah sepak bola satu sentuhan yang bermain sangat cepat. Dan tampaknya kita bisa lihat di kebanyakan pertandingan kita hal tersebut agak sulit untuk diterapkan karena selain harus memiliki passing yang cukup sempurna, juga para pemain dituntut untuk memiliki kondisi fisik yang sangat prima dan jarak antar pemain yang sangat dekat. Edi Afid Murtado. Penyelamatan lini belakang dari Edi Afid. Victor Igbonevo. Pemain yang sudah memperoleh warga negara Indonesia. Egy Melgiansyah. Tidak terlihat kreasi dari Egy Melgiansyah dan lebih sering bertindak sebagai gelandang bertahan. Dan serangan dimulai dari John Takpor saat ini. Oh, berhasil dicuri tadi kali ini Ramdhani Lesaluhu. Pedro Javier. Ya, offside. Pedro Javier, AW2 M Anis menyatakan dan mengangkat bendera tadi menyatakan offside. Terlalu cepat tampaknya Pedro mencoba merespon umpan terobosan yang diberikan oleh Ramdhani tadi.
Victor. Ya, fair play ball. Terlihat di sini masih kesakitan Pedro Javier. Pedro Javier pemain yang di awal musim kompetisi di beberapa pertandingan pembuka dari Persija sempat diragukan oleh para pendukung dari Persija Jakarta. Pemain yang kabarnya pernah bermain di Liga Paraguay dan Liga Bolivia. Ya, ini dia. Musim pertama, Pedro Javier bersama Persija Jakarta. Dan sudah mencetak 1 gol untuk Persija saat menghadapi Pelita Jaya di Stadion Singa Perbangsa Karawang. Yang memberikan kemenangan 2-0 untuk Persija Jakarta. Dan sementara ini Persija Jakarta masih unggul 1-0. Kita lihat strategi tersendiri yang diberikan oleh pelatih Iwan Setiawan kepada Jong Kwangsik di sisi lapangan. Pemain yang terkenal dengan kecepatannya sepertinya mendapatkan ramuan khusus, Bu Andi. Korea biasanya rajin minum ginseng. Ya, pemain-pemain Korea memang dikenal memiliki stamina dan cara bermain yang sangat fisik. Dulu ketika Piala Dunia 2002 mereka tim nasional mereka mengalahkan Polandia, seorang teman dari Polandia bilang mereka tidak main bola, mereka cuma lari dan melepaskan tembakan. Tapi saya rasa cara bermain Korea di samping teknik mereka juga bagus. Itu adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendasar dari sepak bola, sebuah pekerjaan fisik. Dan sebuah kesempatan kali ini akhirnya Pelita Jaya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sebuah lob yang sangat baik dari John Tapor, jeger 1-1 untuk Persija Jakarta menghadapi Pelita Jaya. Kesalahan dari para pemain belakang Persija Jakarta. Ya, tampaknya pemain-pemain Persija, lini pertahanan melakukan kesalahan yang kurang lebih sama yang dilakukan oleh pemain Pelita tadi. Tidak memperhatikan pergerakan para pemain. Ya, tiba-tiba John Tapor berdiri bebas, bisa melewati pemain paling belakang, sehingga dengan mudah ia menaklukkan kiper Galih Sudaryono. Kita lihat. Sebuah penyelesaian yang cukup sederhana sebetulnya. Dan saya rasa ini bukan sebuah gol yang tercipta dari sebuah setup yang rapih dilakukan dalam pertandingan. Maksudnya dalam latihan. Kita saksikan Rahmat Darmawan yang sudah berpikir keras dari tadi bagaimana untuk menyamakan kedudukan. Akhirnya dapat berdiri dan memberikan semangat kali ini kepada Pelita Jaya. Saya rasa Pelita Jaya di musim ini ditangani oleh Rahmat Darmawan. Bagi Rahmat Darmawan adalah sebuah ujian baginya. Karena selama ini Rahmat Darmawan adalah pelatih yang cukup stabil di tim-tim yang dia asuh. Tapi ada catatan penting bahwa Rahmat cenderung membawa pemain yang sudah jadi. Dan saat ini dalam kotak penalti. Ya, saat ini Rahmat Darmawan praktis tidak membawa satupun pemain yang biasa ia bawa dan semua pemain sudah tersedia di situ. Saya rasa Rahmat Darmawan sudah memahami Greg cukup lama, namun kebanyakan pemain lainnya sepertinya bukan pemain yang cukup akrab bagi Rahmat. Walaupun tanpa kehadiran Greg Nokolo, namun berkali-kali Pelita Jaya melakukan serangan yang cukup membahayakan gawang dari Persija Jakarta lewat John Tapor Songkele. Kembali John Tapor. Ya, jika kita memperhatikan beberapa game dari Pelita Jaya, ketika mental para pemain muda dari mereka terlihat down, Greg Nokolo bersama Safi Sali sering berdua mengacak-acak di pertahanan lawan. Namun sebaliknya kedua pemain ini sering seperti bermain sendirian. Mereka tidak berkomunikasi, tidak saling oper. Malah sepertinya hari ini mereka lebih terkoordinatif di lini depan. Egy Melgiansyah. Engel Bersani. Baik sekali penguasaan bola dari Engel Bersani.
John Takpor Songkali. Ya, 4 gol sudah dicetak oleh John Takpor. Kembali kali ini Egor Bersani. Masih dapat dihalau dengan baik oleh Fabiano. Yang terkenal dengan clean tackle-nya. Gali Sudaryono harus merasakan sebuah bola chop yang dilakukan oleh John Takpor. Keadaan yang sangat sulit, dia merespon serangan tiba-tiba tadi dengan mencoba menutup ruang gerak lawan, namun John Takpor cukup cerdik untuk mengangkat bola tersebut. Sepak pojok yang langsung menusuk ke gawang, berkali-kali dilakukan oleh Joko Sasongko. Kali ini Robertino Puliara. BP. Ya, pelanggaran. BP kita lihat berada tak jauh dari kotak penalti timnya sendiri. Seorang penyerang yang kali ini bermain cukup ke dalam. Dan saya rasa ini bukan karena tidak ada dukungan dari lini tengah, tapi memang bagian dari strategi yang dilakukan oleh pelatih Iwan Setiawan. Kipu. Ramdhani. Ya, bertukar posisi dari Ramdhani Lesaluhu saat ini berada di sisi kiri penyerangan. Jong Kwangsik berada di sisi kanan. Strategi tersendiri dari Iwan Setiawan sepertinya. Ya, tampaknya dia sudah mencermati bahwa Jong mengalami kesulitan untuk terus memporak-porandakan sisi kanan dari Pelita Jaya, sebaliknya juga Ramdhani Lesaluhu. Maka ya melakukan perpindahan dan ini cukup cerdik juga. Karena ketika pertandingan sedang berjalan, ada perubahan strategi, biasanya membuat lawan agak sulit mengantisipasi. Butuh waktu untuk mengadaptasi cara musuh menyerang. Ada hal yang cukup menarik sebenarnya, Bung, dari pertandingan kali ini. Jika kita melihat Pelita Jaya sudah memiliki sponsor sendiri di dadanya. Sebaliknya Pelita yang beberapa pertandingan sempat mendapatkan sponsor logo di dada, kali ini justru tidak ada. Mungkin kontraknya udah habis. Kembali, Ismail Sofyan. Karena biasanya kontrak-kontrak sebuah tim profesional memakan durasi 1 musim, 2 musim, atau berapa musim. Ramdhani Lesaluhu. Ya, pertandingannya adalah dengan nomor pertandingan 222 yang sudah dilakukan di musim ini oleh PT Liga Indonesia. Selaku regulator Indonesia Super League. Hanya Bersani. Ya, tidak ada kawan di dalam kotak penalti Gali Sudaryono tadi. Sangat disayangkan. Pedro. John Takpor. John Takpor kembali. Cukup baik. Maksudnya kepada Alexander Bajewski, namun masih ada Hasim Kipu. Ya, kedua tim juga begitu banyak diisi oleh para pemain muda. Dan kali ini Safi Salih, sebuah kesempatan, bukan sebuah pelanggaran. Yang dilawan oleh Hasim Kipu dalam kotak penalti, hampir saja Safi Salih. Hampir saja kita lihat pemain-pemain Persija lengah tidak memperhatikan Safi Salih. Untung saja gangguan yang diberikan oleh Hasim Kipu bisa menggagalkan upaya Safi Salih tadi. Sebuah hal yang sebetulnya agak tidak biasa terjadi pada Safi Salih, pemain yang
memiliki body balance dan tubuh yang cukup kuat. Ramdhani Lesaluhu. Tendangan yang sangat baik dari Ramdhani. Tepat berada di pelukan Made Wardana. Pedro terlalu jauh, Bambang Pamungkas di sana. Ya, memasuki detik-detik akhir dari pertandingan dalam waktu normal 45 menit. Kedudukan sementara masih tetap 1-1, di mana 1 gol dicetak oleh Fabiano Beltram dan 1 gol penyeimbang dicetak oleh Jontapor Songkhele. Fabiano. Sven Sofyan saat ini. Bentur badan dari Joko Sasongko. Baik sekali-kali Jeong Kwang Sik. Masuk kotak penalti Jeong Kwang Sik. Bukan sebuah pelanggaran. Ya. Erik Setiawan berhasil memberikan gangguan pada Jeong Kwang Sik. Dan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Jeong Kwang Sik di akhir babak pertama ini. Bajewski. Masih ada 45 menit babak kedua tentunya. Kesempatan untuk Safi Sali dan juga Alexander Bajewski memperlebar skor sementara. Jontapor. Safi Sali saat ini dalam kotak penalti. Safi Bajewski. Joko Sasongko. Erik Setiawan datang membantu. Bajewski. Praktis terus dikurung kita lihat dalam beberapa menit terakhir. Ini pertahanan dari Persija Jakarta. Memang kadang terus mengurung bukan berarti bahwa akan meraih kemenangan. Dan akhirnya wasit Hamsir meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Kedudukan sementara ada 1-1 di mana gol dicetak oleh Fabiano Beltram dan juga Jontapor Songkhele.